Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Alif di sini. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pelajaran 1 kelas 5 semester 1, yaitu tentang mari membaca Al-Quran Surah At-Tin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Amin. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo kita amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Itu merupakan gambar buah tin dan buah zaitun. Lalu, gambar apakah ini? Tepat sekali. Itu merupakan gambar lafadz surah At-Tin. Nah, anak-anak tahu nggak sih surah At-Tin itu surah yang keberapa ya? Baik, kalau begitu mari kita mengenal surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95. Surah ini terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surah At-Tin tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebelum surah Al-Buruj dan sesudah surah Quraisy. Nama surat ini sendiri diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Wat-tini waz-zaitun, yang artinya buah tin. Surah ini diturunkan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kekuasaan Allah sangat sempurna. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana sebab turunnya surah At-Tin? Sebab turunnya surah atau ayat dalam Al-Quran dinamakan Asbabun Nuzul. Adapun Asbabun Nuzul dari surah At-Tin adalah suatu ketika terdapat salah seorang sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seseorang jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan. Nah, setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, akhirnya Allah menurunkan surah At-Tin yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Intinya, surah At-Tin ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Nah, melalui surat ini Allah menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun.
Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa beriman dan memperbanyak amal soleh selagi masih diberi kesempatan oleh Allah. Salah satunya adalah dengan banyak membaca dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita berlatih membaca Quran Surah At-Tin. Dengarkan dengan seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Selanjutnya, mari kita bahas hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah At-Tin. Yang pertama, hukum alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca atau langsung dimasukkan ke huruf yang berada di depannya. Yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Yang ketiga, izhar halqi. Nun mati atau tanwin dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Yang keempat, ikhfa. Nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Yang kelima, mad zaiz munfasil. Dibaca panjang 4-6 harokat karena ada mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Yang keenam, qalqalah. Dibaca memantul. Selain hukum tajwid yang sudah dijelaskan, masih terdapat hukum bacaan lain di dalam surah At-Tin, seperti mad tabi'i, mad arid li sukun, dan hukum mim mati. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah berlatih untuk membaca dan menghafal surah At-Tin. Jangan lupa perhatikan makhorijul hurufnya dan juga tajwidnya. Selamat menghafal ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.